Oke, baik, teman-teman sekalian, saya akan jelaskan materi tentang ujian yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tentang si pemerintahan itu, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang akuntansi. Kemarin saya kasih soal akuntansi itu adalah pilih-pilih, ada 4 pilihan, maka jawabannya adalah ini. Ya, silakan perhatikan. Ini jawabannya adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, kejadian keuangan untuk menyajikan laporan keuangan pihak yang berkepentingan. Kata kunci dari akuntansi yang perlu Anda ingat adalah ada 4 gitu ya. Jadi akuntansi itu prosesnya ada 4. Yang pertama identifikasi, ya, identifikasi, kemudian mencatat, kemudian mengklasifikasikan. Ini klasifikasi ini artinya mengelompokkan gitu. Kemudian pengikhtisaran atau ikhtisar, ini kalau Anda ingat waktu kelas 1 ini membuat laporan gitu ya. Masih ingat waktu kelas 1 itu ada laporan yang Anda bikin namanya laporan laba rugi. Di situ kan ada ikhtisar laba rugi ya. Jadi saya ulangi, akuntansi itu ada 4 prosesnya. Yang pertama identifikasi. Ingat ini ya, kalau perlu ini dihafal gitu. Identifikasi, pencatatan. Jadi kata kuncinya ada 4, identifikasi, catat, klasifikasi, dan ikhtisar. Itu saja diingat gitu ya. Anda tidak akan salah. Kalau sudah tulis ini 4, maka ini sudah benar gitu. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Jadi ini jawabannya terkait dengan soal yang pertama. Yang kedua, sistem pembukuan akuntansi. Di sini jawaban Anda rata-rata benar semua gitu. Jadi jawabannya adalah single entry, double entry, dan triple entry. Nah, ini jawaban kalian rata-rata benar di sini. Oke, selanjutnya ini juga jawabannya ini kebanyakan juga benar. Basis akuntansi yang mencatat transaksi ketika transaksi itu terjadi walaupun belum menerima atau mengeluarkan uang. Jadi saya jelaskan, kalau kita mencatat transaksi yang terjadi tapi belum menerima atau tidak mengeluarkan uang, maka ketika itu dicatat, maka itu namanya basis akrual. Jadi kalau diingat, basis akrual itu adalah pencatatan transaksi yang dicatat tapi belum menerima atau mengeluarkan uang. Oke. Selanjutnya akuntansi pemerintahan. Nah, ini terkait dengan materi kita, apa itu akuntansi pemerintah. Kalau yang berhubungan dengan pengertian, maka biasanya saya itu selalu memberikan kata kunci gitu ya. Kata kunci. Jadi jawaban yang benar adalah aktivitas pemberian jasa. Jadi kata kuncinya pemberian jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah. Kata kunci yang kedua adalah informasi keuangan pemerintah. Terus ketiga, melalui atau dengan proses akuntansi. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah. Aktivitas pemberian jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah dengan proses akuntansi. Kalau kalian mau catat ya boleh, silakan. Selanjutnya ini juga banyak yang benar ya, SAK dan SAP. Ya, saya pikir ini jelas. SAK itu adalah standar akuntansi keuangan. Ini standar akuntansi keuangan Anda gunakan, ini adalah sebuah aturan yang mengatur bagaimana
kegiatan akuntansi itu dilakukan. Jadi misalnya perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur itu menggunakan sistem akuntansinya menggunakan ini, standar akuntansi keuangan. Ini nanti akan Anda dipelajari di tingkat mahasiswa. Kalau misalnya Anda kuliah jurusan akuntansi, kalian harusnya nanti hafal ini gitu. Di situ banyak sekali aturan yang mengatur tentang itu. Terus saya lanjut pembahasan tentang SAP gitu ya. SAP adalah standar akuntansi pemerintahan. Hal ini adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana kita melakukan pembukuan, pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian dan pengkisaran akuntansi pemerintahan. Nah, jadi ini khusus untuk akuntansi pemerintah. Kalau tadi SAK, standar akuntansi keuangan, ini umum gitu ya. Misalnya akuntansi piutang, akuntansi aset, akuntansi persediaan. Intinya secara umum akuntansi dibahas di SAK, standar akuntansi keuangan. Kalau khusus membahas tentang akuntansi pemerintahan, maka aturannya ada di sini, di SAP. Ya. Di kelas 2 ini pasti Anda belajar tentang materi akuntansi keuangan. Saya pastikan itu ada materinya ya. Cuma saya lupa siapa guru yang mengajarkannya. Nah, di situ banyak akuntansi keuangan. Ya. Ada piutang, ada kas kecil, ada persediaan, dan ada aset kontraktual. Selanjutnya saya pindah ke sistem pembukuan akuntansi pemerintahan. Ya, ini rata-rata benar gitu ya. Jawabannya sistem pembukuan akuntansi pemerintahan itu adalah triple entry. Triple entry ini sebentar kalau ada waktu saya akan bahas lagi sedikit. Sebelum itu saya lanjut dulu ke sini. Entitas. Nah, ini entitas penting juga untuk Anda pahami gitu. Apa itu entitas? Entitas adalah ada dua. Kalau akuntansi pemerintahan itu ada dua, namanya entitas. Ya, entitas itu adalah entitas pelaporan adalah entitas yang bertugas untuk menyatukan laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah entitas yang bertugas untuk membuat laporan keuangan. Ini contohnya seperti ini gitu. Nah, mungkin Anda sering mendengar istilah bupati, wakil bupati, ya gubernur, wakil gubernur, pemerintah di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, sedangkan pemerintah di tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Nah, siapa entitas pelaporan kalau di tingkat kabupaten dan siapa entitas akuntansi di tingkat kabupaten? Saya yakin Anda sudah ada yang belum prakrin ya, belum PKL. Di tingkat kabupaten itu ada namanya kantor, misalnya ada kantor dinas perindustrian, ada namanya dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, dan banyak lagi dinas lain. Setiap dinas-dinas itu menerima uang dari daerah, pemerintah daerah ya, untuk dikelola, untuk dikeluarkan, digunakan, dibelanjakan untuk keperluan pemerintah gitu di bidangnya. Misalnya dinas pendidikan dikasih dana dari pemerintah, terus dana itu dipakai untuk beli kertas, dipakai untuk biaya perjalanan ketika mereka melakukan kegiatan. Intinya semua kegiatan pembelanjaan, anggaran pembelanjaan di tingkat dinas-dinas itu, itulah yang dibuatkan laporan keuangan. Maka
Dinas-dinas yang membuat laporan keuangan itulah terkait dengan apa yang dia terima dan apa yang dia keluarkan, itu yang disebut dengan entitas akuntansi. Nah, dari beberapa dinas di sebuah kabupaten itu, laporan keuangan ini dikumpul. Jadi laporan keuangan dikumpulkan di suatu tempat. Biasanya yang mengumpulkan itu ada namanya badan yang khusus menangani laporan keuangan. Misalnya di kabupaten itu ada namanya BPKD ya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan keuangan ini dikumpul di badan BPKP ya, Badan Pengelolaan Keuangan itu, untuk dikumpul menjadi satu laporan keuangan. Maka ketika itu dikumpul, maka dia melaksanakan tugas ini, menyatukan laporan keuangan. Maka dia mewakili pemerintah kabupaten untuk menyerahkan laporan ke tingkat pusat. Maka itulah yang dinamakan dengan entitas pelaporan. Oke, saya pikir di situ penjelasan saya terkait dengan soal ujian ini. Ujiannya sudah habis. Sekarang saya lanjutkan lagi ke sini ya, single entry dan double entry. Oke, saya lihatkan dulu contohnya untuk double entry. Kita akan membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan dari mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar dan kerangka konseptual akuntansi dan laporan keuangan politik dan akuntansi dana. Peraturan yang disajikan dalam laporan keuangan berkebutuhan sebagai bagian dari kalkulasi kelompok pengguna disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari kebutuhan sebagai komponen laporan yang terutama pendapatan pemerintah dan laporan keuangan atas dasar akuntansi. Namanya, entitas laporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menjadikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian. Oke, perhatikan dulu video berikut ini ya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di komentar. Oke, perhatikan penjelasan singkat ini. Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi keuangan akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit dari pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Oke, saya ulang. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah, ya, unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan. Perhatikan penjelasan ini ya. Jadi saya ulang, entitas akuntansi itu adalah unit pemerintah. Tadi saya kasih contoh, semisal dinas pendidikan gitu ya. Nah, dia mengelola anggaran, ya dia terima uang, dia menerima aset, kemudian dia membayar kewajiban dan seterusnya. Yang jelas dia melaksanakan kegiatan akuntansi dan membuat laporan. Entitas laporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan. Oke. Sambil menyaksikan live streamingnya Nanda, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Sambil saya siapkan materinya. Mungkin ada yang kurang dipahami, silakan. Baik, selanjutnya saya ingin membahas sedikit tentang sistem pembukuan single entry, double entry. Sebelum saya jelaskan, mungkin ada di antara kalian yang ingin memberikan pendapat apa itu single entry, double entry, dan triple entry. Silakan ditulis di kolom komentar kalau ada yang bisa memberikan pendapat gitu. Ya, ini single entry dan double entry dan triple entry.
pikir hanya ini yang susah Anda pahami gitu ya. Nah, nanti ini ada prakteknya. Setelah minggu ini, mungkin minggu depan kita pindah ke materi yang baru. Kita akan pindah ke materi yang baru. Kita sudah akan melaksanakan sebuah kegiatan transaksi gitu ya. Silakan kalau ada jawaban atau pendapat. Ada? Oh ya, ini udah senang ya. Merupakan sistem catatan tunggal, yaitu setiap transaksi hanya dicatat di jurnal sekali. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi pendapat yang lain? Selain ini benar juga ya. Tinggal saya tambahkan nanti gitu. Saya tunggu jawaban satu orang lagi gitu. Mungkin dari AK2. Ya. Oke, ini ada dari Dea Segita. Ini kelas berapa ini Dea ya? Single entry merupakan pencatatan di mana ketika ada transaksi hanya dicatat sebatas penerimaan atau pengeluaran kas. Oke, benar. Hampir tepat gitu. Ya, ini berarti Anda sudah sempat memperhatikan materinya gitu ya. Nah, karena ini yang baru gitu. Kalau dia tentang pemerintahan, hal yang baru adalah termasuk ini, sistem pencatatan. Kalau yang lain itu sama dengan materi akuntansi yang lain. Ada lagi silakan. Oke, apa yang dikemukakan teman itu sudah benar, gitu ya. Jadi single entry itu pencatatan yang sebenarnya hanya mencatat satu sisi, gitu. Jadi saya tuliskan gini. Oh ya, dia ini angka 1 ya. Oke. Jadi single entry itu adalah ini kata kuncinya gitu ya. Saya kasih kata kunci supaya Anda gampang memahaminya. Single entry itu adalah jurnal yang mencatat transaksi dari satu sisi saja gitu. Misalnya yang disampaikan Dea itu misalnya sebatas penerimaan kas saja. Nah, gitu itu benar gitu. Atau pengeluaran kas saja. Nah, ini single entry dipakai biasanya ibu-ibu gitu ya. Ibu rumah tangga, misalnya dia punya buku catatan pengeluaran gitu dan penerimaan. Itu catatannya cuma satu, dia hanya catat ada uang masuk sekian, ada penerimaan sekian, kemudian ada lagi pengeluaran sekian. Itu namanya single entry. Oke. Selanjutnya kalau double entry itu ini yang membedakan ya. Kalau double entry, saya bacakan, double entry itu adalah
sistem pencatatan yang mencatat dari dua sisi. Nah, contoh, misalnya hari ini perusahaan atau pemerintah membeli komputer, maka pemerintah mencatat pembelian komputer itu dari dua sisi, gitu ya. Yang pertama, sisi penerimaan atau sisi debit, itu dicatat, pembelian komputernya dicatat sebagai penambahan aktiva, gitu, penambahan aset, karena komputernya bertambah, gitu ya. Kemudian di sisi kredit dicatat sebagai pengeluaran uang kas. Nah, jadi satu transaksi dua catatan, dua sisi gitu, debit dan kredit. Kalau tadi yang single entry hanya satu, membeli sayur, maka dicatat saja beli sayur sekian. Tidak dicatat penambahan sayurnya gitu. Yang dicatat hanya pengeluarannya. Oke ya, jelas perbedaannya ya. Nah, lanjut. Yang terakhir, triple entry. Triple entry ini kata kuncinya adalah ini ya. Nah, ini triple entry hanya dipakai di akuntansi pemerintahan. Jadi kalau nanti Anda belajar akuntansi keuangan ini tidak ada gitu triple entry. Triple entry itu adalah pencatatan dari sisi debit dan kredit sama tadi yang double entry, ditambah satu lagi catatan. Satu lagi tambahan ada namanya jurnal anggaran. Jadi misalnya gini, sebuah pemerintah membeli komputer seperti tadi ya, dia membeli komputer, komputernya bertambah, uang kasnya berkurang, itu kan double entry-nya gitu. Tambah lagi catatan satu sisi, ada lagi satu tambahan di mana dia harus mencatat di jurnal anggarannya di mana gitu. Apakah berjalan sesuai dengan anggaran atau tidak. Nah, gitu. Ya, nanti kalian akan belajar anggaran. Insya Allah kalau pertemuan selanjutnya kita masuk kepada praktek akuntansinya, nah itu nanti Anda akan selalu mendengar kata anggaran gitu. Nah, itu tambahannya, itu yang membuat dia menjadi triple entry. Karena ada satu jurnal yang tidak dikenal di akuntansi keuangan namanya jurnal anggaran. Disitulah nanti kita mencatat apakah anggarannya bertambah atau berkurang, atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan anggarannya. Nah, sebagai informasi tambahan, anggaran itu adalah sesuatu yang direncanakan gitu. Jadi misalnya pemerintah merencanakan tahun 2020 ini diterima uang 100 miliar, dikeluarkan juga 100 miliar misalnya gitu ya. Itu namanya anggaran. Jadi awal tahun direncanakan, akhir tahun dibuatkan laporan. Tadinya direncanakan 100 miliar uang masuk, 100 miliar juga uang keluar. Nanti kita lihat akhir tahunnya berapa yang terjadi gitu. Apa benar ada uang masuk 100 miliar? Apakah tercapai itu atau tidak gitu? Termasuk juga pengeluarannya. Apakah uang yang 100 miliar yang masuk itu dikeluarkan 100 miliar atau tidak? Nah, itulah sedikit perbedaan antara triple entry dan double entry. Baik, saya pikir sampai di situ dulu Nanda ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di classroom saja, ditulis pertanyaannya supaya tidak hilang. Jangan bertanya melalui WhatsApp ya. Karena kalau Anda bertanya lewat grup, biasanya pertanyaannya terlewatkan gitu. Tapi silakan kirim pertanyaannya terkait dengan materi, kirim ke Google Classroom. Nanti saya buka pertanyaannya di situ dan terjawab. Baik, jangan khawatir, Anda sekalian, semua tugas-tugas yang Anda kirim, termasuk ujiannya akan saya rekap, akan saya hitung siapa-siapa yang memasukkan tugas, siapa juga yang tidak, tentunya akan berpengaruh pada nilai Anda masing-masing. Baik, supaya Anda mudah mengikuti pelajaran selanjutnya, silakan jangan lupa subscribe ya Anda di
channel YouTube ini supaya materinya nanti mudah Anda buka gitu ya, karena subscribe itu kan gratis ya Anda ya. Jadi silakan di klik subscribe sekarang, buka channelnya, ada di WhatsApp grup, diklik itu baru diklik subscribe. Tidak usah diaktifkan loncengnya supaya tidak memperbanyak notifikasi, cukup subscribe saja supaya nanti ketika saya suruh buka materi langsung Anda buka di situ gitu ya. Tidak usah lagi saya kirim link, Anda tinggal buka YouTube-nya saja, pasti di situ muncul gitu materinya. Baik, saya tunggu pertanyaan 5 menit sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di sini di kolom komentar terkait dengan materi. Silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, silakan tulis namanya Nana di kolom komentar. Semuanya ditulis.